Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Sandika Putra, NIM 21073042. Baiklah, bertemu lagi bersama saya di perkuliahan daring hari ini. Saya akan membahas tentang analisis administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kalau dari pengertiannya, sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai kenapa segala sesuatu telah didesain dan itu rencana yang telah dibuat. Tapi sampai saat ini kurikulum masalahnya sama akibat kualitas pendidikan yang rendah. Perubahan kurikulum terus berganti. Kita lihat dari administrasi kurikulum ada dua pengertian. Yang pertama artinya sempit. Yang kedua artinya lebih luas. Sempit artinya adalah seperangkat mata pelajaran yang kemudian dibahas dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tapi lebih dari itu, namanya kurikulum adalah sejumlah pengelolaan belajar yang dimiliki pendidik untuk demikian ditawarkan, dikembangkan, dan diberikan ke peserta didik. Ada 4 proses administrasi kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai mana perubahan yang terjadi pada diri peserta didik. Tujuan perencanaan dengan dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan kebutuhan gaya belajar siswa. 2. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah direalisasi dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan kurikulum dari suatu jenjang pendidikan. 3. Pengawasan. Pengawasan adalah mempertahankan dan menjaga dengan baik fungsinya. Pengawasan adalah mempertebal rasa dan tanggung jawab pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Evaluasi. Evaluasi adalah bagian dari sistem manajemen perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dirancang dari tahap perencanaan organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdaya sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang direncanakan dan efektif. 2. Meningkatkan aktivitas kinerja maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 3. Meningkatkan relevansi dari efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan. Peran guru dalam administrasi kurikulum.
Pertama, implementer. Implementer adalah dalam melaksanakan perannya guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Yang kedua, adapters. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagai penyeloras kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Ketiga, developer. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum, bukan saja menentukan tujuan dari isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan apa yang dikembangkan serta bagaimana mengatur keberhasilannya. 4. Researchers. Peran guru ini sebagai peneliti kurikulum bagian dari tugas profesional guru yang dimiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja guru. Baik, itulah hasil dari evaluasi dari video yang Bapak berikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.